Kita absen terlebih dahulu ya. Kevin Sinatria ada. Kevin ada Kevin. Kevin. Orangnya ada nih. Kevin Sinatria. Ya nanti tolong itu ya kalau dipanggil. Alfi Maulana ada. Alfi. Alfi juga belum. Damar Galih. Damar Galih ada. Akmal Yusuf ada. Hilman Hidayat. Hilman belum. Roni Ferdiansyah. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Lutfi Dwi Maftia. Lutfi belum ya. Muhammad Rizky Tamami. Hadir Pak. Terima kasih. Alfred. Hadir Pak. Oke. Rifki Algi. Rifki belum. Ronaldo belum ya. Fadli. Hadir ya. Hadir Pak. Terima kasih. Haba Kista. Haba belum ya. Monica Carla. Ada juga. Putri Meliana. Putri Meliana Sari. Ada ya. Salahuddin. Salahuddin nggak ada. Anal Haq. Durianing Prang. Haikal. Al Israqi. Ada Wildan. Abdul Rashid. Hadir Pak. Hadir. Iya. Kawarizmi. Mana kawa nih? Nggak ada ya. Ahmad Dedi. Khairun Nas. Ahmad Dedi. Belum juga ya. Ramadian Jasdia. Kemudian belum juga. Febrian Dio. Hadir Pak. Oke. Rahmat Sidik. Hadir Pak. Oke. Muhammad Syaifudin Tamami. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Terima kasih. Rinanto Pratama. Hadir Pak. Oke. Ibnu Maksum. Mas Ibnu. Hadir Pak. Wah, lagi di jalan. On the way pulang, Pak. Iya Pak, on the way. Hujan deras. Iya, bagus banget nih hujannya. Kasih, Mas Ibnu. Muhammad Aditya Prayoga. Hadir Belum Pak. ada. Oke. Hairul Umam. Hairul Umam. Nggak ada ya. Fadil Muhammad. Nggak. Kevin. Kevin Sinatria. Belum nyaut ya. Jadi belum saya absen. Banyak ya yang belum hadir ya. Nanti kalau belum absen, tolong ini Eh, saya izin Pak, saya Damar hadir Pak. Damar. Oke, Damar. Tadi masih di jalan Pak, mohon maaf Pak. Oke. Nah, oke ya.
Sekarang sudah pertemuan 12 teman-teman. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Sekitar 13, 14, 15, 16 ya. Tinggal 4 kali lagi ya. 4 kali lagi itu dengan UAS jadi 3 kali. Eh, saya sih targetnya pengen ini ya, pengen praktek ya teman-teman. Kemarin tuh kalau tidak salah ada yang ingin apa namanya, ingin sharing ya tentang bagaimana atau tutorial mendesain Figma, eh, Pak. Figma ya. Iya, Pak. Siap. Siapa ya Mas Fadli? Mas Fadli bukan? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke. Bisa hari ini atau pertemuan nanti nih? Sesuai schedule aja, Pak. Schedule boleh sekarang aja ya. Bukan sekarang, Pak, maksudnya. Sekarang ya Mas Fadli ya. Jadi kita Belum belum sekarang, Pak. Saya belum buat PPT-nya oh sih. belum. Oke, berarti di pertemuan besok ya kita zoom lagi ya. Karena memang Pertemuan harusnya pertemuan besok itu kita asinkronus ya. minggu depan berarti, Pak. Ya, minggu depan itu tanggal 24 ya. Bisa ya teman-teman ya. Atau di akhir sebelum UAS, tapi jangan. Itu nanti eh, apa namanya? Terlalu mepet deh. Di minggu besok aja ya, di tanggal 24 ya, Mas. Baik, Pak. Boleh Tapi kan? saya ingin bertanya, Pak. Ini lebih ke cara pemakaiannya atau gimana, Pak? Jadi biar tahu. Ya, jadi boleh cara pemakaian nggak apa-apa. Jadi misalnya tools ini untuk apa gitu. Kemudian bisa di apa? Bisa dicontohkan lah sedikit gitu ya. Nanti outputnya itu ke tugas ya. Jadi nanti saya siapkan apa namanya? Siapkan uploadan untuk tugas Figma gitu. Itu ya Mas Fadli ya dan teman-teman gitu. Jadi itu akan dijadikan tugas karena tugas kita kan hanya berapa ya baru berapa doang. Nanti akan dinilai teman-teman ya. Jadi nanti ikuti apa namanya tutorial dari Mas Fadli ya. Berarti sekarang kita masih teori yang sesuai dengan RPP ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita bahas dan minggu besok harusnya asinkronus tapi kita tetap praktek ya. Mas Fadli tolong siapkan ya. Jadi nanti saya dan teman-teman akan menyimak apa yang disampaikan Mas Fadli gitu. Baik, Pak. Kira-kira estimasi waktu durasinya berapa, Pak? Sampai itu aja, sampai setengah 7 kayak gitu, 1 jam aja lah. Nanti kan Baik, Pak. pasti banyak yang bertanya ya Mas Fadli ya. Jadi bakal banyak yang bertanya. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Fadli ya. Ini siapa? Ramadian TI hadir. Kevin, maaf Pak, saya masih bekerja Pak, masih di kantor. Oke, yang penting konfirmasi ya teman-teman ya. Pak, masih di bengkel nih. Iya, Ya, Pak. siap. Izin ya, Pak. Oke. Siapa itu tadi? Siapa tadi Mas? Tadi Mas Kevin Mas Lutfi, Sulitria, oke. Pak. Saya Lutfi, Pak. Ya, Makasih, Mas Samsul. terima kasih. Oke. Dah, Ahmad Deddy Hoirunas. Ya, Mas Deddy. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi? Udah, Pak. Ahmad Dede sudah, Pak. Sen. Dah, oke Mas Deddy. Udah siap. Terima kasih, Pak. Oke, udah ya berarti ya. Oke, nanti yang belum nanti menyusul ya.
Bentar ya, saya siapkan dulu. Oke. Ya, kita akan coba bahas tentang mendesain window ya di pertemuan 10 kemarin. Jadi coba akan bahas 10, pertemuan 10, 11 dan 12 ya. Ya. Jadi window di sini maksudnya kayak kotak ya, kayak persegi empat gitu ya. Persegi empat pada layar gitu yang menampilkan program, data atau informasi. Ini biasanya seperti eh, apa ya? Kalau di kalau di misalnya di Microsoft Word gitu ya, ketika kita buat ambil apa namanya tuh ya, kita ambil file eh, terus di sini eh, ada apa ya kalau di Word ya. Eh, atau di aplikasi lain ya selain Word gitu misalnya yang ada apa namanya ada notifikasi ya, notifikasi atau apa namanya eh, a- apa alert ya, alert ya. Apa namanya tuh jadi dia kayak konfirmasi gitu ya atau alert ya, jadi mau lanjut atau tidak gitu ya, kayak gitu ya, atau dialog lah gitu ya, jadi kayak pertanyaan gitu. Jadi ada juga yang di sini ya, kalau disebutkan di sini ada dokumen window, ada application ya, ada utility ya. Nah, ada dialog atau alert tadi ya. Jadi kayak konfirmasi ya. Kemudian mendesain bagian window. Nah, di sini ada mendesain title ya atau judulnya. Kemudian desain bordernya seperti apa, garisnya gitu ya. Kemudian Windows komennya gitu. Nah, jadi ternyata eh, kita bisa menentukan gitu ya, memilih jenis apa yang cocok gitu ya. Nah, ini jenis-jenis yang biasa kita temui gitu ya.
Oke. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau ini masuknya dokumen ya. Ini dokumen window-nya. Nah ini juga termasuk eh, apa namanya jenis gitu ya, jenis window. Jadi ketika kita buka aplikasi Word kemudian new document gitu ya. Nah ini muncul Windows seperti ini gitu. Jadi di dalamnya itu ada menu-menu lagi gitu ya. Beda dengan tadi dialog atau konfirmasi ya. Jadi ketika kita close misalnya gitu ya Word-nya itu akan ada pertanyaan. Nah ini application-nya. Kalau ini aplikasi desktop ya. Ini Mayobi Accounting ya. Ini bisa jadi dibuat di Visual Basic atau Fox Pro ya. Seperti ini tampilannya ya. Jadi eh, apa namanya? Ini aplikasi desktop. Nah, ini utility ya. Jadi di apa di dalamnya ini bisa macam-macam ya utilitasnya gitu ya. Ada pilihan lagi ya. Kemudian ada tab lagi gitu. Nah, ini yang dialog tadi gitu ya. Apakah ingin di save gitu ya. Nah, ini masuknya ke window gitu ya. Teman-teman pasti sudah paham gitu ya. Eh karena ini sehari-hari ya, pekerjaan sehari-hari ya. Kemudian sering ditemui lah gitu ya. Nah, ini mendesain bagian window. Di sini ada mendesain title. Nah, di sini setiap window sebaiknya diberi judul ya. Buat judul window yang bagus berisi informasi yang relevan. Beri judul yang berbeda pada tiap window yang sedang dibuka. Jadi kalau kalau misalnya Word di sini gitu ya, di sini ada judul dokumen satu, dokumen 2, dokumen 3 gitu ya. Dan memang kalau dia dokumennya sama nggak akan bisa dibuka gitu ya. Nah itu juga termasuk ke dalam logikanya ya. Jadi kalau misalnya sama dokumennya, nama dokumennya sama, itu nggak akan bisa dibuka kalau eh, penyimpanannya sama. Tapi kalau penyimpanannya beda kayaknya bisa deh. Misalnya yang satu di C, yang satu di D, kayaknya bisa. Itu ya. Tapi sebaiknya jangan seperti itu ya. Kemudian ini mendesain bordernya gitu ya. Ini dan komen bordernya. Ini seperti ini ya. Outlook ini Microsoft Outlook ya, email. Teman-teman bisa juga apa namanya menyambungkan ya, menyambungkan Gmail teman-teman ke Outlook ya. Ada yang tahu caranya ya teman-teman ya? Ada yang pernah nggak menyambungkan Gmail ke Outlook? Ke aplikasi Outlook itu, Pak. Ya, jadi kita buka Outlook, terus koneksinya ke email, Gmail. Kalau di Outlook yang baru itu langsung sign in bisa Pak? Add akun gitu. Ya, kalau dulu kita harus setting ya. Iya, SMTP-nya, Dulu Ya, POP3 setting, dan lain-lain. ya betul. ya. Kalau sekarang udah bisa ya. Saya belum coba sih memang di Outlook yang sekarang yang eh, kalau yang dulu yang Microsoft 2016 ya, SMTP-nya harus setting. Kalau ini udah langsung sign in ya. Langsung Pak, tapi ya gitu jadi kelewat proses belajar protokol emailnya gitu.
Kan Iya, beda pop pop 3 sama popnya SMTP ya, beda. popmelnya ya. Iya, Iya. betul. Cuma ya memang kalau user centric tepat gitu ya langsung sign in. Mm-mm. Itu semenjak pakai protokol apa loginnya pakai OAuth itu Pak. Jadi harus kayak gitu. Lebih secure sih. Iya, betul ya. Out ya. Jadi kalau dulu tuh popmelnya SMTP ya harus di setting. Kalau sekarang nanti saya coba deh. Saya pakainya eh, ada nggak ya? Outlook, Outlook New. Dulu saya di ini ya di apa? Di masih di dinas BKPSDM dulu dikonekin. Cuman apa? Pas ngobrol ke apa ke temen gitu ya, mereka malah nggak mau gitu ya. Ribet katanya gitu. Padahal padahal enakin ya ada apa kalau sering dibuka di sini daripada ke Gmailnya. Oke, nanti kita coba. Kemudian ini modality ya. Sebuah modal window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama, application modal atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri. Semodal. Non-modal window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Jadi kalau di sini kalau eh jadi kalau misalnya ada dua modal, ada dua window gitu ya, itu dilarang gitu ya, atau nggak akan bisa lah, nggak akan bisa berinteraksi keduanya gitu ya, di aplikasi yang sama gitu. Ya. Nah ini sistem modal namanya ya. Tapi kalau non modal itu tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Ya. Kalau kayak tadi ya, yang apa yang di sini beberapa window gitu ya. Ini dia interaksinya satu doang. Jadi mau yang mana gitu ya. Tuh, jadi harus yang mana yang aktifnya. Kemudian ini primary window, mendesain primary window ya. Nah ini umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, gambar pada aplikasi pengolah gambar, spreadsheet pada aplikasi seperti Excel. Ya, ini terus normalnya primary window mempunyai sebuah border, sebuah menu bar, dan sebuah status bar, dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar. Nah, ini primary window ya. Jadi di situ apa namanya? Buset lama banget nih buka. Ini baru kebuka Outlook. eh ini yang disebut primary itu dia eh ada menu ya, menu-menu, ada statusnya gitu ya. Kemudian lengkap juga toolbarnya gitu. Nah, ini misalnya di sini mendesain titel ya. Titelnya di sini dokumen satu misalnya ya. Microsoft Word. Atau kalau Excel, Microsoft Excel book satu, Microsoft Project Project satu gitu ya. Aplikasi yang menyebutkan ekstensi file, Adobe Reader ya, .pdf, ya. Kemudian Macromedia. Nah, ini contoh mendesain titel. Ya. Kemudian ini window window comment pada primary window mempunyai beberapa terdapat pada control box-nya. Close misalnya gitu, maximize, ya. Restore, minimize, restore ya. Ini yang biasa ditemukan di Microsoft Word lah ya. Jadi di situ ada yang silang, ada yang kotak, ada yang strip ya. Itu minimize. Kemudian ini single dokumen ya. Single dokumen interface. Nah, ini aplikasi single document interface atau SDI ini menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri.
Jadi kayak di sini kalau digambar gitu ya, ada dokumen satu, terus ada dokumen lain gitu ya. Nah, ini dia bisa berjalan gitu ya. Terus bisa digeser-geser juga gitu ya. Dia bisa ditempatkan di mana. Atau sekarang di Windows 11 itu bisa dipecah menjadi dua gitu ya, dua layar dengan simetris ya. Jadi kiri kanannya sama. Kalau ini kontrol single document interface ya. Bisa kita lihat ini misalnya contoh aplikasinya GIMP. Sini CSDI ya, ada kontrol single document interface, aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga tampak ada primary window yang hanya terdiri dari menu. Sedangkan primary window lainnya berisi dokumen, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary window kontrol yang berisi menu. Jadi di sini bisa kita lihat ya di aplikasi GIMP ini eh, dia hanya satu ini ya, satu window, tapi di dalamnya itu eh, apa namanya? Ada menu-menu lagi tuh. Jadi dia nggak bisa di apa ya? Kayak nggak bisa kayak Word lah gitu ya. Jadi dia harus buka aplikasi GIMP aja gitu. Tapi di dalamnya terkotak-kotak lagi gitu. Paling kayak gitu ya, kontrol single. Jadi hanya satu. Nah, kalau ini multi dokumen. Jadi kalau ini yang tadi itu misalnya Untitled 1 atau Photoshop ya kalau nggak salah ya. Begitu juga ya. Photoshop eh jadi dia kita buka dokumen satu itu akan yang hanya terlihat itu dokumen satu gitu. Ya, ya. Multiple dokumen interface ya. Jadi menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Ya, window ini dapat menggunakan pen, tab, atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Nah ini ya, jadi di dalam satu aplikasi itu dia bisa menampilkan beberapa dokumen. Photoshop mah udah kayak gini ya, teman-teman ya. Photoshop apa? Saya pakai yang portable ya. Dia udah bisa kayak gini ya, di minimize, di maximize ya. Nah kalau di maximize baru dia hanya satu gitu ya. Tapi kalau di apa di pecah bisa kayak gini dia, bisa empat atau lebih ya. Jadi lebih fleksibel ya teman-teman dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi ini pakai tab gitu ya. Jadi di sininya dia menggunakan apa di sini ya. Dia menggunakan drop down gitu ya. Tapi kalau yang di Makromedia, nah ini bisa kita minimize ya. Kalau misalnya tidak ingin dilihat kita minimize aja. Ini instant apply ya. Ini contoh aplikasi Microsoft Word. Windows yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti properti atau preference, update nilai, nilai atau setting akan serta-merta membuat perubahan pada window. Nah ini jadi di window itu misalnya kita tidak butuh eh, toolbar diagram misalnya ya, jadi tinggal di uncheck. Tapi kalau misalnya kita mau tampilkan gitu ya, ini tinggal kita setting di customize toolbarnya gitu. Nah ini juga termasuk ke dalam interaksi manusia dan komputer ya. Jadi si user itu bisa customize, ya. Tidak monoton gitu ya, tidak kaku gitu si aplikasinya.
Ini mendesain utility window. Kemudian ini explicit. Ya. Explicit apply. Ini window yang dapat merubah suatu nilai-nilai dengan secara eksplisit. Ciri khas eksplisit yaitu mempunyai 3 button: apply, cancel, oke. Dia ada di apa namanya di menunya itu ada 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 konfirmasi ini. Ini display properties di itu ya di Windows. Kalau apply ini berarti dia semua settingannya akan eh, jalan ya. Tetapi utility window tidak langsung ditutup. Jadi apply dulu gitu ya. Tapi dia nggak langsung nutup. Jadi kalau cancel dia masih bisa mengembalikan. Ya. Kemudian oke di sini baru mengimplementasikan semua setting pada Windows. Jadi kalau misalnya tadi sudah dirubah color quality-nya gitu ya. Kemudian ini dirubah jadi apply ya. Kemudian di oke itu akan berubah. Itu explicit. Kemudian nah ini property window. Tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file, atau aplikasi. Jadi kalau misalnya di klik kanan si filenya gitu ya, itu akan terlihat siapa yang ini apa yang merubah juga ada ya di biasanya ada si apa si autornya ya. Kemudian ini ada tipe filenya, lokasinya di mana, ukurannya gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak ini nih, unblock nih? Ada yang pernah nggak download file, kemudian eh, teman-teman ada notifikasi Microsoft Word ya, Microsoft Word, Excel gitu ya. Ada yang pernah nggak harus di unblock? Windows berapa nih, Pak? 27 ya? Ini Office-nya ya, di 365 juga ada kayak gini. Jadi saya juga pernah gitu ya. Ini kenapa sih ada notifikasi eh, nggak bisa diedit gitu ya? Biasanya ada makro di dalam filenya gitu ya. Kalau yang Excel, coba aja teman-teman deh. Teman-teman coba apa ya? Coba di di saya waktu itu ada yang kirim file ke saya. Kemudian kok ini nggak bisa langsung di ini ya, nggak bisa langsung dibuka gitu, diedit gitu. Ternyata dia harus di unblock dulu. Di sini this file came from another computer and may be blocked to help protect. Jadi di apa namanya kayak di protect gitu ya. Tapi ini masih bisa dibuka. Beda lagi dengan dikasih eh, apa namanya kayak kalau Excel itu kan atau spreadsheet lah gitu ya. Itu bisa kita protect juga di spreadsheetnya. Jadi orang tidak bisa merubah isinya gitu ya, atau hanya bisa merubah sel yang kita tentukan. Tuh. Kemudian ini preference, ya. Ini juga apa namanya Windows tempat user dapat memodifikasi tampilan Windows maupun tingkah lakunya. Jadi di sini kalau di eh, gambar ini gitu ya, ini bisa dirubah-rubah printnya gitu ya. Kemudian tampilannya
Ya, ini ini bisa dirubah di option ya. Kalau di Microsoft Word ini ya, di Microsoft Word ada di option. Ternyata di Microsoft Word juga teman-teman, eh, kalau kita nggak tahu gitu ya settingannya gitu, kayak eh, kebanyakan di Excel ya, kebanyakan di Excel. Misalnya R, tampilan RP-nya itu ya, RP atau tampilan titik koma ya, misalnya eh, 1 juta gitu ya, itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma ya teman-teman, di settingan Excelnya di 1,000 koma gitu ya, atau ada 1,000 titik gitu ya. Nah, itu juga settingan di Excelnya ya teman-teman. Windows Microsoft Word ini memang apa komplit ya, maksudnya Microsoft Word, Office gitu ya, itu kita bisa berinteraksi dengan aplikasinya gitu ya, kebutuhan kita gitu ya, kayak ruler gitu ya, ruler kita bisa hilangkan atau bisa kita tampilkan gitu ya. Kemudian kalau di Excel mah garis-garisnya itu shell itu juga kita bisa hilangkan gitu ya. Kemudian toolbox, ya ini window untuk mengakses sekumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button. Ya, ini kayak Visual Basic ya. Jadi di sini ada kursor, ada image ya buat upload gitu ya. Ada label ya, ada teks ya, text box, ada komen, ada checkbox ya, ada apa nih? Banyak lah ya. Ada drop down gitu ya, ada list box ya, nama-namanya tuh list box, terus banyak lah ya. Ini oleh DB ya. Nah, ini untuk koneksi database-nya. Nah, ini mendesain eh, alert tadi ya. Jadi alert ini menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah task khusus. Jadi kayak konfirmasi lah ya, lebih tepatnya ya. Atau warning ya. Kemudian terdiri dari 2 jenis. Ada primary text, ada secondary. Jadi menyediakan informasi singkat kalau yang primary atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari 1 kalimat. Kalau secondary ini menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user. Ya. Jadi kalau primary itu singkat, kalau secondary ini eh, informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user gitu. Nah, ini contohnya. Di sini ada button, ada cancel, help, yes, dan spacing. Ya, ini mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah apa? Sudah paham, tapi di sini ternyata ada pedomannya untuk membuat alert tadi ya. Jadi border mengelilingi semua sisi, ada spasinya, spasi horizontalnya, spasi di bawah baik primary text maupun secondary. Ya. Ini kayak mungkin ini lebih ini ya, kalau diatur seperti ini mungkin lebih lebih apa ya, lebih enak dilihatnya gitu. Kalau misalnya lebih kecil juga kan kurang bagus ya. Nah, ini information alert tadi ya. Jadi ini memberitahukan sebuah informasi pada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user. Seperti ini. Kayak konfirmasi. Ini error. Ya, udah paham lah ya, ini error, ini konfirmasi. Ya, apakah ingin dihapus misalnya gitu ya. Terus ini save confirmation. Ini kalau ini apa namanya? Kalau sudah dirubah
gitu ya. Terus apakah ingin disimpan atau enggak gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya saya gitu ya, kalau tidak otomatis simpan, kan bisa juga di otomatis simpan ya di Microsoft Word, Excel gitu ya. Nah itu sebaiknya emang secara temporary itu harus disimpan ya teman-teman. Disimpan, jadi jangan sampai misalnya mati mendadak laptopnya gitu ya, terus dokumennya belum tersimpan. Kemudian ini autentikasi ya, ini seperti untuk login ya. Memaksa user memasukkan informasi yang diperlukan untuk dapat mengakses informasi lebih lanjut. Ini misalnya pada aplikasi itu diminta username password. Dan ini kalau pada Linux ya, run as root. Ini pakai KDE ya. Ini kayaknya Linux ya. Linux Ubuntu mungkin ya. Ya, ini dia tinggal minta password. Ini dialog box, kotak dialog. Nah, ini kalau dialog box ini menyediakan pertukaran informasi ya atau dialog. Dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan. Dan ini additional button. Ini button tambahan. Tombol persetujuan atau cancel ya. Nah, pedoman memberi button tambahan ini tempatkan button tambahan dalam satu area di bagian bawah kotak dialog. Kemudian aturlah button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut. Kemudian layout sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi, membaca di mana umumnya biasanya dari kiri ke kanan. Layout. Ya, jadi kalau apa eh, layout itu harus memperhatikan arah pengguna aplikasi membaca di mana umumnya biasanya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ada juga sih yang kadang dari bawah ke atas gitu ya, tapi jarang banget. Saya pernah eh, setting MacBook ya teman-teman. MacBook kemudian install Microsoft Office-nya. Itu dia terbalik teman-teman. Ada yang pernah nggak? Misalnya Excel. Excel itu dia eh, terbalik ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Tapi itu saya nggak nemuin settingannya ya. Jadi dia ini A ini nih, dia ada di kanan teman-teman, ada di sono gitu. Ada di ada di kanan. Mana ya? Belum saya share ya. Itu aneh sih gitu ya. Terus ini kelihatan ya teman-teman Excel ya Excel di MacBook itu ininya terbalik nih teman-teman. Bukan A dulu. Kemudian ini juga bukan satu dulu nih. Jadi kalau buka filenya si Excel itu, tuh berantakan, gitu ya. Ada yang pernah nggak di MacBook? Nggak pernah ya? Nggak compatible gitu apa gimana Pak? Iya, jadi diinstal ulang baru bisa. Mungkin Excelnya mungkin ya, mungkin Microsoftnya. Jadi lah ini gimana gitu ya? Kok bisa terbalik gitu? Aneh deh. Saya nggak ada fotonya sih. Saya fotoin kayaknya dulu, tapi eh oh nih ada nih kayaknya nih. Lucu deh. Kesalahan di mungkin nggak support mungkin ya. Aplikasinya ada bug pada saat installnya. Jadi terbalik.
Teman-teman kita break dulu atau gimana nih? Masih ada kelas nggak jam 7? Ya boleh Baik, break dulu Pak, Pak. sholat. Sholat Jam dulu aja ya. 7 ada Pak. Langsung aja. Hah? Mau break atau langsung? Bebas ya Pak, langsung nggak boleh. Saya balikin ke teman-teman gitu maksudnya. Mana ya? Aduh, nggak ada lagi. Pokoknya aneh deh. Gitu ya, mungkin ada kesalahan di. Oke, gimana nih? Langsung atau break dulu? Sholat dulu. Soalnya ini siapa nih? Belum kesampaian punya MacBook Pak. Iya, itu juga punya kantor. Alfi Maulana Bismillah. Oke, nanti nanti ya belum saya absen lagi. Takutnya teman-teman mau sholat dulu nih. Kalau misalnya mau sholat dulu, saya break dulu deh. Kita break dulu aja lah ya. Pertemuan berapa tadi? 10, sekarang 11. Atau lanjut aja lah ya. Dikit lagi nih teman-teman. Ya, setengah 7 beres lah ya. Lanjut Pak. Boleh, boleh. Setengah 7 lah ya. Oke, ini tentang aspek ergonomik ya teman-teman. Jadi kalau ergonomik itu nyaman lah ya. Ergonomik, ergonomik faktor kenyamanan ya. Kenyamanan kerja yang punya pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi eh, faktor kenyamanan ini harus diperhatikan gitu ya. Karena memang eh, apa ya? Kalau misalnya kita kurang nyaman gitu ya, itu bakal mengurangi kinerja lah ya. Paling paling tidak seperti itulah ya. Tapi kalau kita nyaman, insya Allah kinerjanya juga bakal eh, bagus gitu ya. Dalam hal apa gitu ya? Ini dalam hal eh, apa namanya? eh, menye- membuat atau membangun aplikasi ya. Misalnya eh, si user itu harus nyaman misalnya ya. Kalau di kalau di kalau di sisi pembangunan atau pembuatan aplikasi. Jadi tidak kayak mata gitu ya, mata juga harus nyaman gitu melihat aplikasinya gitu ya. Jadi jangan pedes amat gitu ya melihat aplikasinya gitu ya. Itu juga bakal berpengaruh gitu. Di sini beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik, pengukuran dan antropometrik, aspek ergonomik dari stasiun kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, kebiasaan dalam bekerja. Kalau di sini bicara tentang apa namanya ergonomik di sini, memang ada beberapa ya. Jadi yang bisa mempengaruhi lah ya, mempengaruhi ya. Eh, Apalagi kesehatan ya teman-teman, kesehatan dan keamanan kerja itu sangat
berpengaruh sekali gitu ya. Nah, kita lihat di sini antropometrik ya. Ini bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Jadi kayak eh, termo ya, termometer gitu ya. Atau apa namanya termasuk pengukuran ya, apa namanya lingkar perut segala macam, tinggi badan ya, dan jangkauan tangan gitu ya. Nah, itu antropometri. Kemudian tujuan dari mempelajari antropometrik ini untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari jumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya. Sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Ini kalau bicara tentang kenyamanan kerja. Kemudian ini aspek ergonomik dari stasiun kerja. Eh, Kayaknya salah deh ini. Yang ini wih, pekerjaan. Oh, iya ini maksudnya. Jadi kalau misalnya ada pemasukan data nih, ada input ya. Nah, pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan. Ya, ini maksudnya sumber ya, sumber sumber datanya. Memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur. Papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Jadi ketika teman-teman input ya dari berkas manual gitu ya, kemudian kita ketik di Excel misalnya gitu ya. Nah ini posisinya harus ergonomik, gitu, harus nyaman. Jadi jangan sampai gini ya, gini gitu ya. Dokumen di bawah gitu ya, dokumen di bawah kita, kemudian kita gini ya, gitu ya. Itu kurang nyaman kalau menurut saya, ya. Kadang-kadang kalau saya gitu ya, kalau misalnya mau input dokumen gitu ya, ini saya taruh di sini gitu ya, di samping gini. Jadi gini. Jadi itu pun diatur ya teman-teman. Jadi gimana caranya biar nyaman. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman begini gitu ya, itu secara 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 mungkin secara ilmu ergonomik mungkin kurang tepat gitu ya. Itu itu pada saat kita input ya, input data hard copy atau manual. Kemudian akuisisi data dan pengolahan kata pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi serta kendali kilau yang memadai. Nah, ini yang kalau misalnya lebih kayak misalnya terlalu terang, misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga tidak 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 direkomendasikan ya, jangan terlalu terang. Kemudian pekerjaan interaktif, pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat, tetapi bergerak dalam pekerjaan. Nah, ini juga ya. Jadi teman-teman misalnya ngoding nih. Jadi jangan eh, diem aja gitu ya. Maksudnya kalau ngoding, saya dulu di Diskominfo ya, itu memang udah udah mengoding. Ngoding itu kan fokus ya, fokus bisa menghabiskan beberapa jam gitu ya. Kadang kalau kita tinggalin itu khawatir lupa kalau saya ya. Itu 3 jam, 4 jam tuh baru bangun gitu dari kursi gitu ya. Nah, itu ternyata salah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, kalau ngikutin pola hidup gitu ya. Nah, itu ternyata ada peregangan namanya. Jadi kalau di dinas kesehatan nih, saya pas masuk ke dinas kesehatan, itu kan jam 8 ya, jam 8 sudah mulai kerja, jam 9, 10, 8, 9, 10, 10, jam 10 tank, itu ada musik untuk peregangan. Jadi kayak senam gitu ya.
Nah itu kita dipaksa untuk apa namanya tidak duduk gitu ya, karena kita kan itu sudah 2 jam duduk gitu ya bekerja di depan laptop gitu. Nah itu harus ada peregangan teman-teman ya, entah mau mau senam jari gitu ya, atau apa eh, apa ini badan gitu ya, pokoknya harus gerak gitu ya, terus berdiri. Kalau di dinas kesehatan itu senam, ada senam peregangan namanya. Jadi kita ngikutin musiknya, ya kita ada gerakan-gerakannya. Ya mungkin di kantor teman-teman juga ada mungkin ya, sebagian ya, karena kadang tidak, waktu di Kominfo juga saya enggak ya. Tapi eh, paling gitu ya kalau ngerokok gitu ya, paling kita izin keluar gitu ya, merokok gitu ya, kalau yang merokok. Tapi kalau bisa jangan merokok gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam aspek ergonomik teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus, apalagi kurang minum ya teman-teman. Udah mah kita duduk aja gitu ya, kurang minum, kurang gerak, aduh. Itu memang kalau masa muda nggak terasa, tapi nanti di masa tuanya terasa. Sudah masuk 40 itu sudah terasa teman. Ya. Kemudian pencahayaan. Nah, ini untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Dulu itu sempat pakai ya saya di PC itu yang anti apa tuh eh yang pakai kaca gitu tuh. Pernah nggak teman-teman? Yang terus digantung di monitornya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan itu ya laptop. Ya, itu yang anti cahaya zaman-zaman monitor tabung. Betul, Mas Akmal ya. Yang monitor tabung ya. Saya ngerasain tuh BUMN juga Indonesia Raya. Jam 10 bukan Indonesia Raya, Pak. Iya, setelah Indonesia Raya kita peregangan. Sebelum Indonesia Raya dulu, itu kan Indonesia Raya kalau nggak salah awal tahun ini ya, Indonesia Raya ya. Kalau di dinas saya ya, di dinas kesehatan. Kalau sebelumnya itu jam 10 itu peregangan. Tapi sekarang Indonesia Raya dulu baru peregangan. Gitu. Ya memang di stasiun ya sudah diberlakukan ya Indonesia Raya. Betul Indonesia Raya. BUMN juga Indonesia Raya. Iya benar Indonesia Raya. Ada Indonesia Raya dulu baru peregangan. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Betul. Nah ini pencahayaan ya jadi kalau dulu yang tabung itu memang oke ya, tapi yang sekarang laptop terus yang all in one itu udah enggak kayaknya. Karena bisa di setting juga. Itu kemudian nah ini seperti inilah gambarnya ya. Contoh letak layar monitor yang menyebabkan silau. Jadi kalau di situ ada cahaya tak langsung dan cahaya langsung gitu ya. Nah, ini bakal mantul gitu ya di dalam sebuah ruangan ini ya. Ini mantul ya cahayanya. Ini bakal silau. Suhu juga pengaruh ya. Suhu AC lah ya. Nah, ini kesehatan ya, kesehatan dan kenyamanan kerja ini. Nah, ini contohnya pekerjaan seorang sekretaris yang harusnya harusnya duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman eh, apa namanya diminta saran gitu ya, coba sarankan itu senam, teman-teman. Jadi setelah Indonesia Raya senam tuh jam 10. Kemudian nanti setelah istirahat kan masuk lagi misalnya jam 1 ya. Jam 1, jam 2 setengah 3 lagi lah peregangan lagi gitu ya. Jam 4 pulang gitu ya. Jadi coba diusulkan gitu ada peregangan. Kasihan itu, lambat laun dia akan mengalami kelelahan otot gitu ya. Jadi karena saking lama duduk ya.
Nah, ini kebiasaan dalam bekerja ya. Bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Jadi santai aja gitu ya. Kepala tidak menunduk ya, seperti ini. Seperti gambar, ya, tinggi monitor, pandangan yang sejajar, jangan bongkok begini juga gitu ya. Seperti ini ya. Atur benda-benda dalam dalam jangkauan kaki pada bantalan kaki gitu ya. Gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Nah, ini ya, ini jadi posisi-posisi eh, apa namanya? Ergonomik, teman-teman ya, untuk eh, agar nyaman lah ya, teman-teman. Seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Satu lagi. Ya. Ini tentang alat pendukung ya. Alat pendukung dan tren baru dalam IMK ya. Jadi tadi ya aspek ergonomik tadi itu eh, gimana teman-teman biar nyaman gitu kerjanya ya, yang aspek ergonomik tadi. Sebenarnya eh untuk si user juga ketika kita membangun aplikasi juga gimana caranya biar si user itu nyaman juga harusnya diatur ya. Ada mulai dari apa namanya pewarnaan segala macam ya, penempatannya gitu ya. Nah, ini coba kita akan lihat alat pendukung dan tren baru dalam IMK ya. Nah, di sini ada alat pendukung. Nah, ini perangkat keras ya atau perangkat lunak ya. Ini alat pendukungnya. Kemudian antar muka pengguna grafis ya. Yang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Windows, macOS ya. GUI, kemudian ini inputnya. Nah, ini alat pendukungnya ya, teman-teman. Keyboard, mouse, touchscreen, ya, gesture control, pen atau stylus, ya. Kemudian ini outputnya monitor, speaker, printer ya. Nah, ini udah paham lah teman-teman ya. Kemudian ini perangkat pemrosesan suara, speak recognition ya. Ada virtual reality, augment ya. Nah, ini VR ini ya atau virtual reality ya. Ini memberikan pengalaman imersif melalui perangkat seperti headset yang memungkinkan pengguna merasakan dunia virtual. Kemudian kalau yang augment ini elemen dunia maya dengan dunia nyata seperti pada aplikasi yang menggunakan kamera. Nah, di sini ada tren baru ya. Kira-kira tren baru dalam IMK lah ya. Nah, IMK terus berkembang dengan munculnya berbagai tren baru yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan komputer. Nah, beberapa tren baru yang sedang berkembang antara lain AI, ya, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. AI digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti dalam asisten virtual, pengenalan wajah, dan prediksi perilaku pengguna. Chatbots dan asisten virtual seperti Siri, Alexa, ya, dan Google Assistant semakin cerdas dalam merespon dalam memahami perintah manusia. Bahkan sekarang ada eh, itu ya di WA ya, ada Meta gitu ya, ada ChatGPT ya, teman-teman. Eh, Kayaknya kalau apa jawab soal juga bisa bisa dari situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jawab soal yang masih bingung gitu,
bisa juga dari situ ya. Atau bikin tugas dari chat GPT itu ya, teman-teman tinggal ketikkan gitu, udah muncul semua. Nah itu tantangan gitu ya, tantangan bagi kita selaku pengajar gitu ya. Gimana caranya gitu? eh kita tahu bahwa itu sumbernya dari ChatGPT. Nah itu tantangan buat kita. Pasti pasti teman-teman saya kenapa bicara seperti ini gitu ya, karena memang ada pengalaman gitu, ada yang membuat menggunakan ChatGPT gitu ya. Eh susah ya, melarang pun susah gitu ya, karena memang sudah zamannya dan itu memang apa namanya? Ya sudah gimana ya? Eh sudah kebutuhan juga kayaknya nanti bakal seperti itu ya. Atau yang lebih ekstrim, teman-teman. Kita bisa buat aplikasi juga dari situ. Kalau kalau mungkin teman-teman sudah pernah gitu ya, ada yang sudah pernah eh, membuat aplikasi gitu, misalnya versi web, misalnya dengan PHP gitu ya, itu nanti akan dibuatkan tuh codingannya, terus caranya gitu ya, itu akan muncul semua. Paling nanti tinggal eh, buatkan database-nya juga bisa gitu ya. Nanti ada ada perintah-perintahnya. Tapi saya yakin kalau misalnya tidak mengerti di aplikasinya akan bingung juga gitu. Jadi memang harus punya dasarnya. Itu ya. Bicara tentang AI dan machine learning juga ya. Teman-teman sekarang penelitian juga banyak yang menggunakan machine learning ya. AI juga gitu. Seperti pengenalan wajah, eh, apa kayak mendeteksi masker ya, teman-teman yang kemarin COVID itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak memakai masker gitu ya, itu akan terdeteksi misalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau machine learning, eh teman-teman juga bisa penelitian gitu ya menggunakan machine learning. Itu eh, apa namanya, sedang tren juga. Kalau ini Siri itu di MacBook ya, atau di Apple ya, berasisten, ya, chatbot. Nah, kemudian ini brain computer interface ya. Teknologi ini memungkinkan interaksi langsung antara otak manusia dan komputer tanpa memerlukan perangkat input tradisional. Wih, tetap ya. Misalnya penelitian tentang penggunaan sinyal otak untuk mengendalikan prostetik atau perangkat lainnya. Gila nggak tuh? Ya. Nah ini tren baru ya. Kemudian interface berbasis sentuhan dan gerakan. Perangkat yang lebih mengutamakan kontrol sentuhan atau gerakan tubuh seperti smartwatch yang dapat merespon gestur atau perintah sentuh. Ya. Ini yang sentuhan. Kemudian motion sensing teknologi. Penggunaan teknologi pengenalan gerakan, Kinect atau kontrol gerakan di VR, full motion. Nah ini NLP ya, pengenalan suara dan NLP. Nah ini juga banyak dilakukan penelitian ya, teman-teman ya, menggunakan NLP. Kemudian teknologi pengenalan suara memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan komputer melalui perintah suara. Jadi ada, jadi yang suara itu bisa di apa namanya, bisa dicek gitu ya. Eh, Misalnya bisa juga kita ngomong gitu ya, terus dengan suara yang lain gitu ya, itu juga bisa. Jadi kayak kita ngomong keluarnya suara cewek gitu ya, itu bisa tuh.
Dan NLP memungkinkan mesin memahami, memproses, dan merespon bahasa manusia dalam konteks yang lebih alami. Kalau di NLP ini, eh, apa namanya, kalau saya gitu ya dulu, eh, apa ya, bisa jadi ya, eh, dari video gitu ya, video juga bisa diteliti ya, dari video, dari gambar, ya, juga bisa. Eh, jadi si apa algoritmanya gitu ya, modelnya gitu ya dari NLP ini bisa di apa bisa diambil gitu ya, bisa digunakan gitu untuk eh, gambar, suara, video, teks, bahkan teks ya, teks mining gitu ya, itu juga bisa. Kemudian ini UX dan UI yang lebih personal. Nah, ini desain antar muka yang semakin dipersonalisasi dengan analitik data pengguna untuk membuat pengalaman lebih nyaman. Ya Allah, udah sangat tujuh. Dan sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, ini desain ya, desain antar muka, dark mode, dan minimalis desain yang lebih fokus pada kesederhanaan dan kenyamanan. Ini ya, Internet of Things, ya, IoT ya, kemudian teknologi haptik, desain inklusif, dan aksesibilitas. Ya. Nah, ini juga tren-tren baru ya. Ini di dalam dunia pendidikan, ya, ada sistem pembelajaran adaptif, kemudian ada jarak jauh ya, online learning, ya. Kemudian bisa juga menggunakan real-time collaboration kayak Google Doc, ya. Kemudian telemedicine, ya, ini dari kesehatan ya, konsultasi kesehatan jarak jauh ya, misalnya pakai aplikasi ya, aplikasi Halodoc ya kalau nggak salah di kita itu. Kemudian bisa video call ya. Nah, kemudian di sini ada diagnosa ya. Jadi ada AI dalam diagnostik medis ya. Jadi eh, tanpa harus datang gitu ya. Dia menggunakan aplikasinya ya. Itu bisa kelihatan, bisa ketahuan gitu ya. Diagnosanya penyakit apa. Kemudian ada AI dalam radiologi juga gitu ya, pakai CT scan. Kemudian ada wearable device untuk pemantauan kesehatan gitu ya. Ada Apple Watch, ya, ukur detak jantung. Kemudian ada robotika dalam perawatan kesehatan ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah itu teman-teman tren-tren baru. Mungkin eh, bisa jadi teman-teman juga ini bisa dijadikan bahan gitu ya, bahan untuk skripsi atau penelitian ya teman-teman. Tren baru di dalam IMK. Yang belum absen, kalau gerakan senamnya gimana Pak? Apa dipandu atau bebas? Harus dicek lagi Pak. Suka halusinasi. Saya 2 jam duduk, tapi kadang sampai 5 jam. Tapi minum terus Pak. Kurang pemanasan, kadang kepala sakit. Nah, betul. Ya jadi memang harus peregangan ya teman-teman. Jadi saya paling nggak 2 jam. Sebenarnya sih 2 jam ya. Ya, asal minum ya 2 jam. Bangun, peregangan, gitu ya. Atau bahkan teman-teman kalau misalnya eh, apa berdekatan gitu ya, ya say hello gitu ya, 1/2 jam diri, jangan duduk terus teman-teman, bahaya. Oke, yang belum absen siapa? Alfi Maulana ada, Akmal Yusuf ya, Akmal Yusuf, Hilman Hidayat ada, Hadir, Pak. Alfi hadir. Jadi mobil, Pak. Oke, Hilman Hilman Hidayat, Hilman belum, Rifki Algi,
Rifki belum. Ronaldo. Ronaldo belum. Habakista. Haba kayaknya nggak pernah kelihatan. Tapi dia kemana udah ambil skripsi kalau nggak salah dia. Haba nggak ada ya. Monica Carla. Mbak Carla. Ah, Mbak Carla. Putri Meliana nggak ada ya. Ini siapa sih yang Salahuddin? Anal Haq tadi Anal Haq ada deh. Anal Haq Anak ada. ada tiru Pak. Oke, Haikal. Haikal belum. Hairul Umam. Fadil Muhammad nggak ada ya. Udah. Oke, udah ya berarti. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya titip besok, minggu besok ya. Minggu besok kita akan tetap Zoom ya. Akan Zoom atau nanti di switch di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya harus asinkronus gitu ya. Nanti kita ganti. Jadi minggu besok kita akan coba mendengarkan teman-teman Mas Fadli ya. Mas Fadli akan sharing tentang penggunaan eh, Figma, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang lain silahkan ya nanti eh, apa namanya kita sharing sama-sama gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan karena sudah 6:30 lewat belum sholat maghrib juga gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan gitu ya. Jaga kesehatan teman-teman. Khawatir COVID datang lagi teman-teman ya. Jadi jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Oke.